Sepanjang jalan sih emang rasanya gitu. Waktu kabut turun kayak berisik aja gitu. Dari rumput-rumput yang agak lebat itu kayak kesek kesek kesek. Oh, dari sepanjang jalan tuh kayak berisik, ada suara Iya, kayak ngikutin gitu ya. ngikutin. Terus kayak ada suara orang lagi ngobrol gitu. Oh. Bahkan teman Aldi sempat lihat ada perempuan. Balad mistis. Apakah kalian pernah merasakan hal yang di luar nalar? Atau kalian pernah melihat sosok yang tidak kasat mata? Mau percaya atau tidak, semua misteri di dunia ini masih ada. Dan lagi-lagi gua ingatkan kepada kalian bahwa hal gaib itu sangat dekat dengan kalian. Kali ini gua bersama narasumber gua akan bercerita pengalaman pribadinya yang cukup menyeramkan dan sangat menarik untuk kalian. Tonton sampai habis. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung ke narasumbernya. Dengan Akang siapa ini teh? Aldi. Kang Aldi. Jadi Kang Aldi ini akan bercerita tentang pengalaman horornya. Kalian pantengin sampai beres. Langsung ke ceritanya. Ya, jadi pengalaman horor yang paling Aldi inget dulu gitu. Waktu muncak ke Gunung Burangrang. Oh, Burangrang. Ya, emang sih waktu itu muncak juga ngedadak gitu. Dadakan acaranya. Dadakan gitu. Ya sama temen berdua gitu. Niatnya tadinya cuma buat camp-camp doang di pos berapa gitu. Tapi karena nanggung gitu, lanjut aja gitu. Awalnya kita kan mau ngecamp, kita berangkat jam 4 sore. Oh, iya. posisi jam 4 sore Jam nih. 4 sore, jam 5 kita sampai di sana. Ya dipikir-pikir Aldi gitu sama temen Aldi. Padahal itu emang bawa barang udah disiapin dari awal gitu. Udah prepare aja. Udah prepare kayak gitu. Cuman ya di jalan sempat ada trouble gitu. Jadi kita berangkat jam 5 sore. Harusnya sih jangan ya. Iya. Karena di gunung sendiri gitu, apalagi pertengahan jalan. Kita ke maghriban juga gitu di jalan. Jadi maghrib di jalan. Apalagi cuacanya juga nggak mendukung waktu itu. Kayak hujan juga gitu. Pos 1, pos 2 nggak masalah, nggak ada Lancar masalah, nih. lancar, alhamdulillah. Masuk pos 3, mulai kabut turun. Oh, kabut mulai turun nih. Di situ udah, merinding, udah nggak enak aja gitu. Iya. Nah, teman Aldi, Iya. yang satu nih, dia emang anaknya agak pecicilan, Oh. jadi kayak sompral juga gitu. Awalnya dia kayak ngerasa kok kayak rame gitu, ada bahasa-bahasa kayak gitu. Lah, ini kan cuman malam Senin gitu. Iya. Orang-orang biasa muncak malam Minggu, ini malam Senin ngedadak gitu. Kok rame dari mana sih? Orang kita berdua. Iya. Ya udahlah Cete, lanjut dulu aja, jangan aneh-aneh gitu. Iya. Nanti kesuges ya biasanya. Iya. Takutnya gitu. Dia udah mikirnya ke situ-situ, tapi emang ya yang namanya hati gitu nggak bisa dibohongin gitu ya. Emang ada takut-takut juga gitu, agak merinding soalnya kabut turun, keadaan emang udah maghrib itu, udah gelap banget itu di Burangrang. Pos 3 sepanjang jalan sih emang rasanya gitu. Waktu kabut turun kayak berisik aja gitu. Dari rumput-rumput yang agak lebat itu kayak kesek kesek kesek. Oh, dari sepanjang jalan tuh kayak berisik, ada suara kayak ngikutin gitu ya. Ngikutin. Terus kayak ada suara orang lagi ngobrol gitu. Oh. Bahkan teman Aldi sempat lihat ada perempuan. Sempat lihat ada perempuan ya lalu lalang gitu, banyak perempuannya. Oh. Kalau Aldi enggak sih, aman gitu. Nah, teh aneh-aneh aja gitu ya. Iya. Dia sempat cerita-cerita, udah jangan cerita-cerita yang aneh deh. Iya. Udah, lanjut aja teh. Lanjut sampai di pos 4 sebelum ke puncak. Hujan gede tuh. Oh, turun hujan nih. Turun hujan besar. Kita mau lanjut tapi agak takut. Soalnya makin gak kelihatan banget jarak pandangnya gitu. Iya, benar-benar. Yang ditakutin kan kita nyasar kemana gitu. Benar. Ditambah licin juga jalan. Iya. Kita mau masang tenda, treknya agak terjal. Oh, treknya Di pos terjal. di pos 4 itu agak miring. Iya.
gak enak buat dipasang tenda. Tapi ini benar-benar kerasa sama saya juga gitu, bahkan kedengar sama saya gitu. Kayak ada suara harimau. Oh, Kayak dengkur-dengkurnya gitu loh. iya, kayak meraung-raung gitu ya. Raung enggak sih, cuma kayak kayak suara kucing ngedengkur gitu loh. Iya. Dan ini mah kayak ngedengkurnya keras gitu suaranya gitu. Deket lagi gitu. Di situ emang udah was-was mau masang tenda juga, jadinya takut. Kita mau turun lagi udah nggak mungkin gitu, mau turun juga gitu, kayak udah kejebak aja di pos 4 gitu. Jalan udah nggak kelihatan gitu. Akhirnya dipaksain tuh di pos 4, muncak nih. dipaksain muncak pokoknya. Sempet sih temen juga kayak pasrah gitu, dia udah nangis juga gitu. Saya juga ya, Aldi juga gitu udah nangis gitu di situ, udah bingung juga gitu. Sempat nenangin diri dulu gitu, minum air dulu sambil buka terpal buat neduh dulu sebentar gitu. Ya free seat sebentar sambil manasin air gitu, nyalain kompor dulu. Ya di situ sempat minum air hangat dulu sebelum lanjut gitu. Ya buat pastiin juga kan ini gitu beneran harimau atau apa, nyalain api juga gitu, waspada gitu. Tapi nggak ada gitu, sempet nggak ada. Tapi yang anehnya tuh temen lagi-lagi gitu ngelihat lagi ada perempuan gitu. Oh, ada perempuan ini. Makanya dia langsung langsung gas aja, padahal itu air belum bener-bener panas gitu. Akhirnya buru-buru tuh langsung buru-buru lagi, siap-siap lagi ke atas. Ngelihat lagi perempuan itu sana katanya, kayak ngikutin katanya. Ini berarti si sosok perempuan ini ngikutin dari pos 3 ya? Dari pos 3 yang ramai orang tuh, yang ramai orang di situ tuh, yang kayak kresek banyak. Nah, kita buru-buru prepare, nggak tahu karena kita buru-buru ada yang kelupa mungkin, bisa jadi nggak tahu gimana gitu. Emang waktu kita dipaksain muncak sempet jatuh-jatuhan, terus ada ini beneran ya, kayak kita tuh lihat jalan tuh kayak kebagi 2. Oh, bercabang gitu di waktu di arah naik di sekitaran pos 4. Beberapa kali bercabang terus. Iya. Sempet temen juga bingung gitu, ini kemana gitu. Tadinya mau pisah tapi takut kan, takutnya gitu. Walaupun logikanya gitu kayak kalau pisah juga mungkin ke puncak yang sama, tapi takutnya kan ada yang jatuh atau gimana nggak kelihatan gitu. Soalnya emang kabut gitu, jarak pandang pendek. Ya akhirnya barengan gitu, ambil jalan kanan aja terus gitu. Ya kalau temen sih ngelihatnya si perempuan itu terus ada di jalan kanan juga sama. Oh, jadi kalian tuh ngikutin si perempuan itu. Tapi si perempuan itu ada di pohon, lagi-lagi ada di pohon terus gitu. Kayak kita jalan situ, si perempuan kita kesana gitu ya, sudah naik nggak ada gitu. Tapi selang berapa menit kita ada bercabang lagi, ngelihat lagi orang itu gitu, si cewek itu. Jadi kesannya kayak nunjukin jalan ya si cewek. Iya, kayak nunjukin jalan juga. Emang ada bagusnya sih kayak penunjuk jalan gitu. Cuman kita ngikutin gitu, walaupun agak gimana gitu. Akhirnya ya yakin dulu aja lah ya. Yakin dulu aja, mungkin ada niat baik juga dari dia gitu. Kita naik gitu. Akhirnya sebelum nyampe sempet sih kayak teman gitu, mendengar suara ada yang teriak di belakang, yang teriak tuh. Kayak minta tolong atau gimana, temen yang denger, kalau saya nggak denger gitu, temen yang nggak denger, kayak teriak woi kayak gitu. Temen sempat kepikiran mau nolongin, cuman takut karena harimaunya, takut karena cewek itu lagi gitu. Akhirnya udah nggak dipedulin, pokoknya udah kelihatan puncak, kita ke puncak dulu aja, masang tenda, tungguin orang yang minta tolong itu. Kalau misalkan belum datang juga baru kita turun lagi gitu. Yang penting masang tenda dulu aja gitu di atas. Biar orang-orang tahu kalau kita udah masang tenda di atas. Kita masang tenda tuh udah sampai puncak. Sempet simpan barang-barang. Langsung prepare lagi gitu, kayak mau bikin air atau apa gitu. Tapi aneh. Padahal kalau teman gitu yang ngesimpan lagi si kompor waktu di pos 4 gitu ya, ngesimpan lagi di puncak, perasaan udah dimasukin gitu. Tapi ini nggak ada, cuma ada botol airnya doang. Oh, jadi si kompornya nggak ada nih? Kompornya nggak ada. Botol air berikut itu pun udah diminum selama di jalan. Jadi nyisa cuma segitunya gitu. Sedikit lagi. Terus harusnya bawa 2 botol kan, yang satu emang dikeluarin juga dua-duanya gitu. Tapi yang ke bawah cuma yang setengahnya doang gitu. Sampai di puncak tuh. Wah, itu udah sempat bingung juga gitu. Akhirnya
Kita berdua turun lagi tuh sambil Memutusin buat turun. nyari lagi kompor, tapi yang penting tenda simpen dulu di atas. Iya. Kita berdua cuman bawa apalah kayak pisau kayak gitu bawa gitu. Turun lagi ke bawah sambil ngecek juga kan yang tadi sempat minta tolong gitu. Kita turun ke bawah berdua sampai pos 3. Di pos 3 lagi-lagi di situ tuh kayak karena kerasanya rame gitu, nyaman tuh. Akhirnya di pos 3 rasanya tuh kayak anget gitu. Anget kayak nyaman gitu, kayak bulan juga udah mulai kelihatan gitu ya. Kabut udah mulai hilang gitu. Bulan udah mulai kelihatan, kabut udah hilang gitu, kayak suasana tuh kayak anget-anget aja di situ. Sempat nyempetin dulu ngerokok, istirahat dulu di situ. Dari puncak ke situ kan lumayan capek gitu, sambil nyari kompor nggak ketemu sampai pos 3 itu dicari. Sempet sampai padahal istirahatnya di pos 4 tadi tuh. Cuman bablas sampai ke pos 3 sambil nyari orang yang woi-woyan gitu. Taunya nggak ada siapa-siapa gitu. Karena capek di pos 3, kita ngerokok dulu. Taunya kejongjonan itu keenakan gitu di sana. Kayak hampir ketiduran juga gitu. Nggak ngeh gitu lihat jam tuh, ternyata kita udah diem di pos 3 tuh 2 jam. Oh, udah 2 jam. Padahal kerasanya bentar, kita tuh kayak ngobrol-ngobrol doang, udah itu kayak tiduran sambil ya sibuk masing-masing gitu, ada yang ngerokok, ada yang mainin apa gitu. Tahu-tahu udah 2 jam aja gitu. Wah, kaget udah jam 11 udah di pos 3 gitu. Dari jam 9. Buru-buru aja lah balik lagi gitu. Apalagi lihat baterai HP gitu udah dikit lagi kan itu buat penerangan juga gitu, buat bantu juga selain senter gitu. Ya udah buru-buru ke atas. Cuman waktu ke atas emang ketemu lagi sama si cewek. Oh, si cewek yang tadi masih ada lagi di situ di pos 4. Dia ada lagi di pos 4. Udahlah udah gak dipedulin, udah nggak bawa tas juga gitu, nggak ribet-ribet amat. Buru-buru aja gitu. Oh, jadi agak dicepetin gitu. Cepat ya. Oh, itu sampai jatuh-jatuhan, baju udah kotor. Baju udah kotor, jatuh-jatuhan gitu. Cuek aja lah. Nggak kerasa sakit. Kerasanya waktu di puncak gitu. Udah sampai atas. Badan kerasa capek terus sakit-sakit. Sampai di puncak, akhirnya kompor tetap nggak ketemu, ya pasrah aja gitu. Sempat kayak di puncak tuh kayak ya udahlah, pasrah aja gitu. Nggak ada kompor, nggak ada apa, emang kedinginan juga gitu. Udah sampai puncak lagi kedinginan lagi gitu. Kayak sempet nyesel juga gitu. Kita kesana berdua gitu sama temen gitu. Dadakan pula gitu, prepare ya nggak benar-benar gitu ya, nggak benar maksimal gitu, seadanya. Apalagi berangkat maghrib, nyesel juga gitu. Sempet kayak ada kata-kata, ya udahlah, kalau misalkan ini terakhir muncak atau terakhir gimana ya gitu, kayak terakhir hidup gitu, pasrah aja gitu. Semoga ini yang terbaik aja. Sempet kayak ngedoa-doa yang aneh-aneh gitu. Minta maaf gitu, bikin video gitu kayak minta maaf ke orang tua kayak gitu. Soalnya emang keadaan kita nggak ada kompor kayak itu, kedinginan. Udah mulai bisa hipo ya kan di sana. Udah mulai ngomong aneh-aneh lah. Berdua tuh kayak di video HP ada udah ngomong aneh-aneh. Tapi di posisi muncak itu Kang Aldi nggak ada yang ngecamp di situ. Sempat ada yang ngecamp. Itu waktu subuhnya jam 4. Oh, pas jam 4-nya ada yang ngecamp. Ada jam 4 ada yang sampai puncak. Dia berangkat dari jam 2-an kayaknya. Ya mau ngincer summit ya. Summit. Jadi guys, buat kalian yang punya pengalaman horor atau pengalaman mistis, kalian bisa share di Instagram gue ini, atau kalian bisa bercerita langsung ke tempat gue. Gue sangat terbuka sekali. Dan lagi-lagi gue ingatkan kepada kalian untuk like, subscribe, komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini makin berkembang. Nah, kita kan sempat ketemu tuh sama orang-orang yang nyampe puncak jam 4. Wah, kita seneng banget tuh. Soalnya semalaman gak tidur karena kedinginan juga. Udah ngomong aneh-aneh aja kayak gitu. Gak kerasa sampai subuh gitu. Ketemu sama orang, langsung minta tolong gitu. Kayak, nyuhunkeun kompor. Tapi ketirisan sana. Oh, langsung itu kelihatan kita kedinginan, dia bawa aluminium foil juga sama selimut. Langsung dibantuin tuh sama orang-orang itu. Kita udah kelihatan pucet juga mungkin sama mereka, langsung dibantuin. Dibikinin air kayak gitu, nyalain api gitu. Akhirnya udah agak mendingan tuh. Tubuh udah agak mendingan lagi, barulah bisa istirahat gitu. Walaupun udah ngerasain summit di sana cuma istirahat doang. Sampai jam 8-an kita tidur, kebangun gitu. Ya cerita-cerita lah sama orang yang tadi nyampe jam 4 gitu, yang bantuin. Kayak ngobrol-ngobrol, dan mereka juga lah
Iya, kalau muncak sebisa mungkin jangan maghrib juga, Iya, berangkat soalnya maghrib. itu emang pergantian, kalau kata mereka ya kayak pergantian alam juga kan waktu kita maghrib itu, kayak pergantian orang-orang biasanya kalau kata orang dulu gitu, tong keluar maghrib Iya, iya. diculik atau kumaha gitu nya. Ya gitu kata dia juga, ya emang nyesal juga sih. Karena baru juga Baru kan juga ya. gitu. Jadi dapat pelajaran baru ya kita Ah, gitu. Kayak jangan muncak maghrib gitu ya. Udah tenang, udah enakan gitu. Akhirnya udah healing juga gitu ya di sana gitu. Udah stres lagi kita. Akhirnya pamitan sama yang teman-teman yang bantuin tadi. Kita turun lagi lah, prepare pulang, turun lagi. Turun ya kita dari pos 5, pos 4. Ada yang aneh. Oh, ada lagi. Yang anehnya tuh semalam perasaan jalan tuh bercabang. Oh iya, yang tadi cerita bercabang. Nah, Kita kan emang sempat turun sampai pos 3, itu masih bercabang. oh, Itu jalan masih bercabang waktu Iya, sampai iya. waktu turun tuh. Tapi ya emang nggak terlalu sekabut sebelumnya waktu naik. Kabutnya udah mulai turun. Tapi waktu kita turun pagi-pagi gitu, jam 9-an gitu. Perasaan nggak waktu malam bercabang, tapi ini nggak bercabang gitu. Jalan tuh kayak enak aja gitu, turun tuh cepet banget kita sampai pos 3, pos 2, pos 1 sampai pos utama gitu ya. Ke base camp ya. Base camp gitu. Wah, udah syukur-syukur aja. Itu udah udah seneng gitu sampai di base camp tuh sampai tidur-tiduran itu udah saking senengnya gitu. Akhirnya datangin aja orang yang jaga di sana gitu, bagian tiket. Kayak ngobrol-ngobrol, saya ada kejadian saya aneh di malam, udah jangan diceritain sana. Kalau mau diceritain nanti di rumah aja sana. Enggak, ini mau nanya doang gitu. Emang suka ada harimau apa sih teh? Waktu malam kayak ngedenger suara dengkur sana. Sana harimau-harimauan itu mah sana. Rasa-rasa doang itu mah, nggak ada harimau di sini sana. Walaupun deket sama cagar alam, nggak ada yang kayak gitu kata mereka. Iya. Oh, ya udahlah kayak gitu. Ini mah mungkin pendapat saya, tapi ini mah pengalaman saya kayak ngedenger suara harimau gitu, kayak dengkur-dengkurnya itu kayak kucing aja gitu, Iya, tapi benar. besar suaranya. Ya akhirnya kita pulang gitu. Sampai rumah gitu. Sempat dimarahin juga kan sama orang tua waktu kita cerita ke gunung gitu, kayak gimana, dimarahin sama orang tua. Ya minta maaf juga gitu. Kita berdua nggak langsung pulang, yang teman saya ini sempat nginep dulu di rumah saya ya, nggak langsung pulang ke rumahnya gitu. Kita tidur lah 2 hari gitu di rumah saya gitu. Kita tidur di situ selama 2 hari itu mimpi di sana terus, Oh, mimpiin di waktu di Burangrang terus, makanya capek banget setiap bangun tidur. Aduh, pegal-pegal aja gitu, sakit-sakit badan, pegal-pegal gitu. Aduh, mimpi muncak terus gitu. Iya. Akhirnya kita cerita tuh ke orang yang Bisa. gitu ya. Kata orang yang bisa, coba alat-alat campingnya bawa lagi ke sini. Alat-alat camping bawa lagi ke sana. Kayak ke yang bisa ini ya. Dilihat sana. Ya ada yang ngikutin sana. Waktu kemarin sana kayak apa sih kejadiannya, diceritain lah. Kayak ada perempuan atau harimau kayak gitu. Oh iya, ini ada yang ngikutin katanya. Akhirnya sempat didoain sama dia, didoain kayak gitu, kayak tawasulan lagi mungkin, nggak tahu, kurang ngerti Aldi juga gitu. Didoain, kata dia udah beres. Emang sehari semalamnya tuh sempat mimpi terakhir, tapi kayak pamitan. Mimpinya tuh kayak pamitan sama si cewek ini. Oh, si sosok cewek ini. Mimpinya tuh kayak kita tuh di pos 4, tapi dia tuh kayak ngeliatin dari jauh. Dan dia tuh lama kelamaan kabut turun, hilang aja udah. Oh, Kayak pamitan lagi gitu. Iya. Udah di situ tuh bangun tidur tuh kayak nangis gitu tuh, padahal kita perasaan sedih enggak gitu. Tapi kayak cirambai aja gitu, kayak nangis aja gitu, nangis kecil. Akhirnya sempat balik lagi ke orang yang bisa, sempat mimpi gini. Udah beres berarti. Dia udah pulang lagi ke tempatnya katanya. Jadi kayak yang si sosok cewek ini kayak yang nganterin pulang ya, Iya. gitu ya. Bener itu. Jadi pelajaran juga ya. Benar. Dari situ emang hikmahnya gitu. Pertama, jangan sompral juga mungkinnya. Iya sih, emang Yang tadi sompral Kayak banget tadi. teman saya gitu, kayak ini kayak berisik banget atau gimana gitu. Itu ada yang lalu lalang, perempuan banyak katanya. Aduh, pokoknya jangan dah. Iya, benar. Kalau kerasa kayak gitu, cuek aja, bercanda aja gitu. Iya, kita kan niat ke gunung buat healing juga gitu, bukan lihat yang aneh-aneh gitu. Iya. Ngapain juga lihat yang aneh-aneh gitu. Benar. Akhirnya gitu. Udah aja beres, sempet trauma juga, udah nggak mau muncak lagi. Oh. Iya. Sempet trauma juga gitu. Sampai sekarang belum mau muncak lagi.
Ya berarti pengalaman dari Kang Aldi ini semoga sih jangan jadi yang terakhir ya untuk Muncak, karena Muncak itu rame guys, rame banget, asal kita jangan sombral ya, karena di gunung itu tempatnya mereka guys. Iya. Sama maghrib tuh. Nah, sama trekking, untuk trekking malam itu atau menuju malam itu disarankan juga jangan. Karena cerita dari Kang Aldi ini malum karena dia pendaki pemula. Jadi tidak tahu aturannya harus seperti apa, khususnya untuk di gunung-gunung yang terkenal dengan mitosnya ya, dengan mitos angkernya. Ya terima kasih Kang Aldi sudah berbagi cerita di sini. Semoga kalian suka dan tertarik untuk cerita di channel ini. Gua sangat terbuka, dan kalian bisa mengirimkan cerita kalian di Instagram gue ini ya. Dan cukup sekian cerita dari Kang Aldi. Gue Suhan KPSJT pamit berserta Kang Aldi pamit. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.